100-238. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal akuntansi keuangan menengah 2 berkaitan dengan materi pengakuan pendapatan penjualan untuk konsinyasi. Sebelum kita masuk ke soalnya dan penyelesaiannya, alangkah baiknya saya memberikan gambaran sedikit tentang penjualan konsinyasi. Jadi, dalam penjualan konsinyasi ini, pengirim barang menggunakan versi modifikasi dari pengakuan pendapatan dengan basis penjualan. Artinya, pengirim hanya mengakui pendapatan setelah menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman uang tunai dari penerima barang. Pengirim barang membawa barang dagangan sebagai persediaan selama pengirim secara terpisah diklasifikasikan sebagai barang dagang dalam konsinyasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal. Soalnya adalah Nilba Manufacturing Corporation mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Value Store. Nilba membayar biaya pengiriman sebesar $3.500 dan Best Value membayar $2.500. Untuk biaya lokal yang dapat diganti dengan pembayarannya oleh Nilba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 barang dagang tersebut seharga $50.000 secara tunai. Best Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nilba, meminta komisi sebesar $10.000 dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nilba. Dari soal ini, pertanyaannya adalah, buatlah ayat jurnal untuk Nilba dan Best Value beserta perhitungannya. Jadi, langsung itu kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan dulu siapa perusahaan yang masuk kepada pengirim dan penerima. Nah, kalau untuk pengirim di sini yang masuk adalah Nilba Manufacturing Corporation, sedangkan Best Value Store itu dia sebagai penerima. Selanjutnya kita membuat ayat jurnal yang pertama, yaitu pengiriman barang dagang. Nah, untuk pengiriman barang dagang ini untuk Nilba Manufacturing Corporation ini ayat jurnalnya adalah barang dagang konsinyasi di debit dan pembelian barang jadi di kredit sebesar $40.000. Sedangkan untuk Best Value Store itu tidak ada ayat jurnal untuk mencatat memo penerimaan barang dagang. Untuk ayat jurnal yang kedua yaitu pembayaran biaya kargo oleh penerima. Untuk Nilba Manufacturing Corporation, ayat jurnalnya adalah barang dagang konsinyasi di debit dan kas di kredit sebesar $3.500. Sedangkan untuk Best Value Store itu tidak ada ayat jurnal. Untuk ayat jurnal yang ketiga itu pembayaran biaya iklan oleh penerima. Untuk pembayaran biaya iklan oleh penerima ini, kalau di Nilba Manufacturing Corporation itu tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan untuk Best Value Store ini ayat jurnalnya adalah piutang dari pengirim di debit dan kas di kredit sebesar $2.500. Untuk ayat jurnal yang berikutnya itu penjualan barang dagang konsinyasi. Untuk penjualan barang dagang konsinyasi di Nilba Manufacturing Corporation ini tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan untuk Best Value Store itu ayat jurnalnya adalah kas di debit dan utang kepada pengirim di kredit sebesar $50.000. Untuk ayat jurnal yang berikutnya itu pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang itu untuk Nilba Manufacturing Corporation itu kas di debit sebesar $42.500, beban iklan
konsinyasi itu dikredit sebesar 50.000. Untuk kas sebesar 42.500 ini didapat dari jumlah kas pada penjualan barang dagang konsinyasi dikurangi dengan beban iklan sebesar 2.500 dan beban komisi sebesar 5.000 dolar. Jadi hasilnya itu adalah 42.500 untuk kas. Sedangkan beban iklan itu 2.500 dan beban komisi itu 5.000. Ini didapat dari permintaan komisi sebesar 10% dikali dengan 50.000 jumlah penjualan barang dagang konsinyasi sehingga mendapatkan beban komisi sebesar 5.000 dolar. Sedangkan untuk Bates Value Store itu ayat jurnalnya adalah hutang kepada pengirim sebesar 50.000 di debit dan piutang dari pengirim 2.500 dolar di kredit, pendapatan komisi 5.000 dolar di kredit, dan kas 42.500 di kredit. Nah, untuk ayat jurnal yang terakhir itu penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Untuk ayat jurnalnya yaitu beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang konsinyasi di kredit. Ini untuk perusahaan Nelba Manufacturing. Sedangkan untuk Bates Value Store itu tidak ada ayat jurnal. 29.000 ini didapat dari 2/3 dikalikan dengan 40.000 ditambah dengan 3.500 dolar. Jadi ulangi lagi, 29.000 dolar ini didapat dari 2/3 dikali dengan 40.000 dolar ditambah dengan 3.500 dolar. Jadi hasilnya itu 29.000. Baik, untuk ayat jurnal yang berikutnya itu adalah pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Nah, untuk ayat jurnal ini kalau di Nelba Manufacturing Corporation ini ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar 42.500, beban iklan di debit sebesar 2.500, beban komisi di debit sebesar 5.000 dan pendapatan penjualan konsinyasi di kredit sebesar 50.000. Nah, untuk kas ini sebesar 42.500 ini didapat dari jumlah kas pada penjualan barang dagang konsinyasi sebesar 50.000 ini, terus dikurangi dengan beban iklan sebesar 2.500, terus dikurangi lagi dengan beban komisi sebesar 5.000 sehingga mendapatkan jumlah kas 42.500 di ayat jurnal pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Sedangkan untuk ayat jurnal pada Bates Value Store sebagai penerima ini adalah utang kepada pengirim sebesar 50.000 di debit dan piutang dari pengirim di kredit sebesar 2.500, pendapatan komisi di kredit sebesar 5.000 dan kas di kredit juga sebesar 42.500. Yang berikutnya, jurnal berikutnya itu adalah penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Untuk ayat jurnal ini adalah beban pokok penjualan itu di debit. Untuk di sini ini untuk manufacturing corporation itu ayat jurnalnya adalah beban pokok penjualan di debit sebesar 29.000 dolar dan di kredit persediaan barang dagang konsinyasi 29.000 dolar. Sedangkan untuk Bates Value Store ini dia tidak ada ayat jurnalnya.
29.000 ini didapat dari 2/3 dikalikan dengan $40.000 ditambah dengan $3.500, sehingga dapatnya itu 29.000. Untuk mungkin ada yang menanyakan 3.500 itu dapat dari mana? Untuk 3.500 ini didapat dari ayat jurnal pada pembayaran biaya iklan oleh penerima barang dan konsinyasi di debit sebesar 3.500 dan kas di kredit sebesar 3.500, sehingga